Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 7A dan 7B. Kita bertemu lagi di pelajaran IPS di pertemuan ketiga ini ya. Pertemuan ketiga atau keempat ini ya. Sebelum memasuki pelajaran, mari kita berdoa semoga nanti diberi kemudahan ya. Mari kita baca Bismillahirrahmanirrahim ya. Buka modul kalian ya. Buka modul kalian. Kemarin kita sudah membahas konektivitas antar waktu, konektivitas antar ruang dan antar waktu ya. Konektivitas antar ruang dan antar waktu. Sekarang yang harus kita bahas adalah kondisi geografis Indonesia. Ya, kondisi geografis Indonesia, pemahaman lokasi melalui peta ya, halaman 7 itu. Ya, halaman 7 itu. Bisa kalian buka ya, modul kalian. Pemahaman lokasi melalui peta. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peta berarti gambar. Peta berarti gambar atau lukisan pada kertas dan sebagaimana yang menunjukkan letak tanah, laut, sungai, gunung dan sebagainya. Itu dikatakan peta. Peta itu adalah gambaran, bisa dikatakan gambaran asli. Ya, gambaran asli, gambaran sebenarnya dari suatu wilayah atau suatu objek. Ya, suatu objek atau suatu wilayah. Di dalam peta itu juga ada skala. Ya, ada skala. Skala itu menentukan luas peta. Jika skalanya kecil, berarti peta itu bagaimana? Jika peta itu kecil, berarti skalanya besar. Kalau peta itu besar, berarti skalanya kecil. Besok nanti akan kita bahas ya. Besok. 2. Menurut Komisi Ahli Kartograf, ya, kegiatan membuat peta itu dinamakan kartografi kegiatannya. Orang yang membuat peta disebut kartograf. Kegiatannya misal kalian kemarin kalau ada tugas ya disuruh membuat peta Indonesia. Berarti si pembuat itu yaitu dinamakan kartograf. Itu kegiatan membuatnya dinamakan kartografi. Ya, peta adalah konvensional permukaan bumi yang terkecil seperti penampakan terlihat dari atas ya. Peta itu terlihat dari atas. Tidak bisa kita membaca peta dari samping. Dari bawah nggak bisa. Peta dibaca dari atas. Ya, dari atas dibaca ke bawah. Itu peta. Ya, itu peta. Jenis-jenis peta juga ada banyak, nanti di buku ada. Ya, jenis-jenis peta ada banyak. Lagi fungsi atlas. Atlas itu juga dikatakan peta. Peta sama atlas itu sama. Ya, atlas itu bukunya. Ya, atlas itu bukunya. Kalau peta itu adalah gambarannya. Berarti ya, atlas itu bukunya, kalau peta yaitu adalah gambarannya. Ya, ingat-ingat. Fungsi atlas bisa kalian baca ya, menunjukkan lokasi wilayah tertentu. Otomatis peta itu menunjukkan lokasi wilayah tertentu. Contohnya peta Jawa Timur. Ya, di sana hanya ada peta Jawa Timur menunjukkan lokasi-lokasi tertentu. Dan keterangannya pun di bawah peta itu ada, menunjukkan lokasi-lokasi tertentu. Ada gambar segitiga. Itu berarti di bawah keterangannya kan ada. Itu berarti bisa jadi gunung. Ya, bisa jadi gunung atau hijau itu bisa jadi hujan, maaf hutan ya. Ada yang terkadang gambarannya nggak merata, seperti ada merah, ada hitam, ada dan lain sebagainya. Itu bisa jadi perumahan, tergantung dilihat di keterangan bawahnya. Itu peta ya, tergantung dilihat dari apa? Keterangan di bawahnya. Kalau kalian ingin membaca peta ya,
bukan melihat tapi membaca peta. Peta itu bisa dibaca ya. Sebelum membaca peta, dan kalau mau membaca peta harus lihat skala dulu, judul petanya apa. Misal judulnya peta Jawa Timur, skalanya berapa dilihat, keterangan bawahnya dilihat. Setelah itu baca, lihat petanya, ada simbol-simbol, dilihat di keterangan bawahnya. Ada simbol, dilihat keterangan bawahnya. Pasti di peta itu ada yang namanya simbol, itu pasti ada ya, karena tidak mungkin menggambarkan aslinya gunung digambar gunung, tidak bisa, pasti digambar simbol segitiga ya, pasti seperti itu ya. Kalau digambar gunung besar ya nggak bisa ya, nggak bisa. Lagi ada globe. Globe itu adalah tiruan bumi. Yang dinamakan globe yaitu adalah tiruan bumi bulat ya, lingkaran. Ada di dalam kantor ya, ada di dalam kantor. Mungkin dulu kalian pada waktu SD atau MI pernah ya melihat bahkan memegang globe ya. Manfaat globe bisa kalian baca ya, manfaat globe bisa kalian baca itu. Lagi, peta berfungsi untuk suatu wilayah dalam ukuran yang lebih kecil baik secara detail maupun menyeluruh. Halaman 8 itu ya, yang nomor 9 halaman 8. Peta juga dapat bermanfaat sumber data untuk merencanakan dan juga pelaksanaan pembangunan. Ya, peta itu manfaatnya banyak sekali. Misal mau membangun sesuatu di wilayah A misal contoh, pasti harus melihat peta terlebih dahulu, tidak mungkin tidak. Ya, harus melihat peta terlebih dahulu. Wow, di sana masih ada lahan kosong dan cocok. Ya, lahan kosong dan cocok, jarang terjadi, bahkan tidak pernah terjadi bencana di sana. Ya, jauh dari laut, aman dari tsunami, jauh dari tanah longsor. Oh, sumber airnya di sana kira-kira banyak karena dekat dengan pepohonan yang sangat banyak. Lah, dilihat dari peta bisa ya menentukan pembangunan ya. Menentukan pembangunan. Lagi setelah itu lihat tujuan pembuatan peta ya, tujuan pembuatan peta yaitu menggambarkan kenampakan suatu wilayah ya, menggambarkan kenampakan suatu wilayah secara nyata. Kenapa kok saya bilang secara nyata? Tadi peta digambarkan ada simbol dan ada keterangan. Kalau peta dibuat tidak secara nyata ya, tidak bisa kita membacanya, tidak bisa orang itu membaca peta kalau tidak dibuat sebenarnya. Contohnya di wilayah A ada gunung, di dalam peta yang digambar tidak tergambarkan gunung, bahkan tidak ada simbolnya ya, bahkan tidak ada simbolnya. Bagaimana cara kita membacanya? Misal tentara ya, TNI mau terjun di suatu tempat tapi gambar petanya salah ya, pasti dalam penentuan strategi pasti salah juga di medan itu. Nah, itu gunanya peta. TNI, polisi, nah pokoknya tentara dan polisi itu kalau mau terjun di daerah manapun pasti melihat peta terlebih dahulu. Ya, pasti melihat peta terlebih dahulu. Makanya itu peta itu harus benar pembuatannya. Kalau salah, pasti yang baca akan salah. Kalau tentara seperti tadi, kalau pembuatan peta itu salah, ya tidak sesuai dengan keadaan nyata, ya pasti kalau tentara mau terjun di sana, sebelum terjun kan pasti sudah membaca peta terlebih dahulu. Oh, petanya di sana dataran tinggi, ada gunung, oh sumber airnya banyak, wilayah hutannya luas, perbekalannya seperti ini. Nanti keadaan seperti ini, strateginya seperti ini. Sudah dibuat strategi itu, perbekalan sudah disiapkan, menuju ke daerah tersebut. Ternyata di wilayah tersebut tidak sesuai dengan apa yang ada di peta. Tidak sesuai, pasti akan merubah strategi lagi. Ya, pasti akan merubah strategi lagi. Itulah pentingnya peta, Mas Mbak ya. Pentingnya peta di situ ya. Menyampaikan informasi penting di suatu wilayah tadi. Peta itu menginformasikan informasi penting ya, dan lain sebagainya. Nanti
bisa dibaca sendiri. Lanjut, letak wilayah Indonesia ya. Letak wilayah Indonesia. Letak astronomis Indonesia ya. Letak astronomis Indonesia yaitu bisa kalian lihat di situ 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Itu letak astronomis Indonesia. Apa itu letak astronomis? Letak astronomis adalah halaman 9 itu ya. Letak astronomis adalah letak suatu daerah atau wilayah atau tempat menurut garis lintang dan garis bujurnya. Itu dikatakan letak astronomis ya. Berdasarkan garis lintang ya, kondisi Indonesia adalah sebagai berikut. Bisa kalian baca itu bla 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 bla. Kondisi Indonesia beriklim tropis ya, mempunyai iklim tropis. Kenapa kok kita di iklim tropis? Ya karena kita berada di garis khatulistiwa. Ya, kita berada di garis khatulistiwa. Ya. Mempunyai temperatur rata-rata yang tinggi yaitu 26 sampai 3 derajat. Rata tinggi berarti agak sedikit panas ya, agak panas ya. Agak panas di Indonesia itu ya. Panasnya enggak ekstrim tapi sedang ya. Ya. Rata-rata tinggi, agak enggak ekstrim, enggak seperti di gurun. Di Indonesia kalau panas ya paling-paling maksimal sampai 30 derajat, lebih sedikit kadang-kadang ya, tidak sampai 35 ke atas, tidak sampai ya. Lanjut, berdasarkan garis bujurnya Indonesia memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Halaman 10 ya, halaman 10. Memiliki panjang garis bujur sekitar 46 derajat atau lebih dari 5.000 km ya, 5.000 km. Maksudnya garis bujur itu ya garis khatulistiwa itu. Indonesia dilalui garis khatulistiwa yaitu adalah 5.000 km dari arah barat ke timur. Berarti dari mana? Wilayah Sumatera sana sampai wilayah Papua sana, Merauke sana. Ya dilalui garis khatulistiwa dari barat sampai ujung timur. Ya. Dari Sabang sampai Merauke. Ya, Merauke itu Papua sana dan sebagainya ya, nanti bisa kalian baca sendiri. Karena apa? Pemahaman materi IPS tanpa kalian sering membaca, kalau hanya Bapak Ibu guru yang menerangkan pasti susah ya. Karena IPS itu kalian harus sering-sering membaca ya. IPS harus sering-sering apa? Membaca ya. IPS harus sering-sering membaca. Maka dari itu Pak Dain enggak 1-2 kali untuk menyuruh kalian merangkum ya nantinya. Karena apa? Tujuan Pak Dain agar kalian mau membaca ya, mau membaca. Dan Pak Dain berharap ya, setiap kali pertemuan seperti ini, apabila ada yang belum dipahami tolong ditanyakan jika bertemu Pak Dain ya. Kita setiap hari Selasa kita kan ketemu ya, meskipun tidak lama. Pak Dain juga di sekolahan. Tolong ditanyakan ya, ditanyakan. Materi IPS yang belum kalian pahami tolong ditanyakan ya. Cukup itu dari Pak Dain, kurang lebihnya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.